Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Napak Tilas Eyang Surya Kencana dan Silsilahnya. Napak Tilas Eyang Surya Kencana dan Silsilahnya, di antara komunitas para pendaki, nama Surya Kencana mungkin dikenal sebagai nama salah satu areal di Gunung Gede Pangrango yakni alun-alun Surya Kencana. Di daerah Cianjur, nama Surya Kencana merupakan nama sebuah universitas yaitu Universitas Surya Kencana. Selain itu, di kota Bogor Surya Kencana merupakan nama dari sebuah jalan. Namun tak banyak diketahui terkait asal-usul dari nama tersebut yang sesungguhnya mempunyai nilai historis dan merupakan salah satu bagian cerita legenda di tanah Sunda yang berkaitan erat dengan sejarah Gunung Gede Pangrango. Eyang Surya Kencana atau Raden Haji Surya Kencana Ra, dengan nama lengkap beliau adalah Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi merupakan seorang putra dari Pangeran Arya Wiratanudatar pendiri kota Cianjur dan memiliki istri yang merupakan putri dari bangsa Jin. Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa Jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Masyarakat sekitar Gede Pangrango meyakini bahwa di kawasan alun-alun Surya Kencana merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana atau Eyang Surya Kencana. Cerita itu diwariskan secara turun-temurun, hingga saat ini areal tersebut diyakini merupakan salah satu tempat yang sakral. Napak Tilas Eyang Surya Kencana. Raden Haji Surya Kencana dari literatur sejarah dijelaskan bernama lengkap Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi merupakan seorang putra dari Pangeran Arya Wiratanudatar yang dikenal sebagai Eyang Dalem Cikundul pendiri Cianjur. Raden Arya Wiratanudatar diperistrinya Nyai Tina Dewi Srina yang merupakan wujud dari 3 jin bernama Arum Wangi, Arum Endah, dan Arum Sari putri dari Raja Jin Islam Syekh Zubaidi di negeri Batu Agung, Tengger Agung, Sagalaherang, Subang. Dari pernikahan tersebut melahirkan 3 putra yakni Raden Surya Kencana yang dititipkan di Gunung Gede, Raden Sukaisi Carancang Kancana yang dititipkan di Gunung Ciremai, dan Raden Andaka Wirusa Jagat yang dititipkan di Gunung Kumbang, Karawang. Ayahnya yang bernama Pangeran Arya Wiratanudatar semasa kecil memiliki nama Raden Jaya Sasana yang merupakan putra dari Raden Arya Wangsa Goparana. Beliau bersama saudaranya yang bernama Panembahan Girilaya merupakan generasi pertama dari Munding Sari yang masuk Islam dan di kalangan masyarakat sekitar, Eyang Surya Kencana seringkali diidentikan dengan Gunung Gede tepatnya bagian dari sejarah alun-alun Surya Kencana. Hal ini tidak terlepas cerita legenda yang berkembang di masyarakat yang sudah diyakini secara turun-temurun. Bahkan masyarakat Cianjur meyakini Eyang Surya Kencana kerap hadir di saat perayaan Hari Jadi Cianjur dan menunggangi kuda kosong yang diarak berkeliling ketika digelar pawai. Sayangnya masih banyak oknum pendaki yang kurang menghormati nilai-nilai historis tersebut dengan berperilaku yang di luar etika dan norma sosial yang dilarang untuk dilakukan di kawasan tersebut. Salah satu kasus yang sempat viral yaitu 2 pendaki pria yang berpose bugil di Surya Kencana. Dari kasus itu semoga kita belajar untuk lebih menghormati aturan dan menjaga sikap terutama ketika berkunjung ke tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah. Ulama besar serta memiliki pesantren di wilayah Sagalaherang. Raden Surya Kencana kala itu pernah diutus ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Cikarang. Raden Jaya Sasana konon sering berkholwat di Cikundul salah satu wilayah di Cikalong Kulon, Cianjur. Menurut Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa Jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Sebuah batu yang berbentuk pelana yang dipercaya sebagai petilasan singgasana Eyang Surya Kencana hingga saat ini pun masih ada di tengah alun-alun Surya Kencana. Di alun-alun inilah menurut cerita legenda bahwa Pangeran Surya Kencana dengan para jin pengikutnya membuat lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Silsilah Eyang Surya Kencana. Banyak yang mencari tahu terkait hubungan antara Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi yang merupakan salah seorang yang berpengaruh dalam legenda tanah Sunda. Secara silsilah, Prabu Siliwangi merupakan salah satu leluhur dari Eyang Surya Kencana atau dengan kata lain Eyang Surya Kencana mempunyai garis keturunan dari Prabu Siliwangi. Ayahnya yang bernama Pangeran Arya Wiratanudatar semasa kecil memiliki nama Raden Jaya Sasana yang merupakan putra dari Raden Arya Wangsa Goparana. Raden Arya Wangsa Goparana merupakan anak dari Sunan Ciburang Raja dari Kerajaan Talaga.
Sunan Ciburang merupakan anak dari Sunan Wanaperi, anak dari Sunan Parung Gangsa, anak dari Pucuk Umum, anak dari Munding Sari Letik, anak dari Munding Sari. Munding Sari merupakan salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang ketika runtuhnya Pajajaran pada tahun 1579 kabur ke daerah Talaga di suku Gunung Ceremai. Berikut selengkapnya terkait silsilah leluhur dari Eyang Surya Kencana. Nabi Adam AS, Nabi Syis AS, Anwar Nur Cahya, Sangyang Nurasa, Sangyang Menang, Sangyang Tunggal, Sangyang Manik Tunggal, Brahma, Brahmasada, Brahmasatapa, Parikenan, Manu Mayasa, Sekutrem, Sakri, Palsara, Abiyasa, Pandu Dewanata, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Yudayana, Yudayaka, Jaya Amijaya, Kendrayana, Sumawicita, Citrasoma, Pancadriya, Prabu Suwela, Sri Mahapunggung, Rersi Kandihawan, Rersi Gentayu, Lembu Amiluhur, Panji Asmarabangun, Rawi Srengga, Prabu Lelea, Maharaja Adi Mulya, Prabu Ciung Wanara, Sang Manara Raja Galuh 739–783 m. Sri Ratu Dewi Purbasari, Sang Manistri Raja Galuh 783–799 m. Prabu Linggahyang, Raja Sunda, Galuh 799–1333 m. Prabu Linggawesi, Raja Sunda, Galuh tahun 1333 sampai tahun 1340 m. Prabu Susuk Tunggal, Prabu Banyak Larang, Prabu Banyak Wangi, Prabu Munding Kawati, Prabu Linggabuana, Sang Mokteng Ing Bubat tahun 1350 sampai tahun 1357 m. Prabu Siliwangi I, Prabu Wastu Kencana, Raja Sunda, Galuh tahun 1371 sampai tahun 1475 m. Prabu Anggalarang, Prabu Dewaniskala Raja Galuh, Kawali tahun 1475 sampai tahun 1482 m. Prabu Siliwangi II Raja Pakuan Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1521 m. R. Pamanah Rasa, menikah dengan Nyi Mas Padmawati. Prabu Munding Surya Ageng, Prabu Munding Wangi. Munding Laya Dikusumah, Munding Sari Ageng, Munding Sari II. Prabu Munding Surya Letik, Munding Sari Letik, Munding Sari III. Prabu Pucuk Umum, Raden Rangga Mantri. Raja Majapahit Raja Talaga terakhir, menikah dengan Ratu Dewi Sunyalarang, Raru Parung tahun 1500 m, Ratu Wulan Sari Putri. Sunan Parung, Sunan Korendra, Raja Talaga Prabu Sakawayana 1450 m. R. Rangga Mantri diislamkan oleh Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon pada tahun 1529 m, Prabu Pucuk Umum Apuputra. Sunan Parunggangsa, Sunan Wanaperi, Sunan Cibinong, Raden Arya Kikis. Sunan Ciburang, Raden Arya Saringsingan, Kampung Ciburang Desa Mani Iskech, Cingambulkap, Majalengka. Sunan Sagalaherang, Raden Arya Wangsa Goparana. Pangerang Ngabehi Jaya Sasana, Jaya Lalana Ert Arya Wuratanui, Eyang Dalem Cikundul. Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, Pangeran Surya Kencana, Eyang Surya Kencana. Di kalangan masyarakat sekitar, Eyang Surya Kencana seringkali diidentikan dengan Gunung Gede, tepatnya bagian dari sejarah alun-alun Surya Kencana. Hal ini tidak terlepas cerita legenda yang berkembang di masyarakat yang sudah diyakini secara turun-temurun. Bahkan masyarakat Cianjur meyakini Eyang Surya Kencana kerap hadir di saat perayaan Hari Jadi Cianjur dan menunggangi kuda kosong yang diarak berkeliling ketika digelar pawai. Sayangnya masih banyak oknum pendaki yang kurang menghormati nilai-nilai historis tersebut dengan berperilaku yang di luar etika dan norma sosial yang dilarang untuk dilakukan di kawasan tersebut. Salah satu kasus yang sempat viral yaitu dua pendaki pria yang berpose bugil di Surya Kencana. Dari kasus itu semoga kita belajar untuk lebih menghormati aturan dan menjaga sikap terutama ketika berkunjung ke tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.